Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Kali ini saya akan kembali mengulas sebuah peristiwa yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang begitu sangat mencekam yang terjadi di tahun 1937 ketika Perang Sino-Jepang kedua terjadi. Kala itu, tentara Kekaisaran Jepang yang berhasil unggul merengsek masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh para pejuang Tiongkok. Sekaligus, di sanalah semua penderitaan masyarakat yang tidak berdosa itu dimulai, yaitu di kota Nanjing, salah satu kota besar pemerintahan Tiongkok yang menjadi ajang perlombaan bagi tentara Jepang untuk mengeksekusi rakyat-rakyat Cina. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh para pejuang Tiongkok? Langsung saja, mari kita mulai. Kisah ini berlatar belakang akibat dari kebijakan imperialis Jepang selama beberapa dekade. Jepang bermaksud ingin mendominasi Tiongkok secara politis dan juga sisi militernya guna untuk menjaga cadangan bahan baku dan juga sumber daya alam yang sangat melimpah yang berada di tanah Tiongkok. Namun pada saat yang bersamaan pula, kebangkitan pasukan nasionalis Tiongkok lagi kencang-kencangnya untuk berpatriotisme, sehingga pertempuran melawan Jepang pun tidak bisa dihindari. Pada awal scene, kita diperlihatkan para pasukan Jepang yang berjumlah ribuan di bawah komando Letnan Ida dan juga Sersan Kadogawa mengepung kota Nanjing yang menjadi titik sentral pertahanan tentara Tiongkok. Dengan kekuatan yang berskala besar, para pasukan Jepang ingin menerobos masuk ke dalam kota. Bahkan, Jepang harus menggunakan tank dan juga pesawat tempur untuk menghancurkan kota tersebut. Di sisi lain, para pasukan Tiongkok mengalami konflik internal, di mana akibat tentara revolusioner nasional yang melarikan diri dari Nanjing, membuat sebagian dari tentara Tiongkok membelot untuk meninggalkan kota. Seorang prajurit yang bernama Letnan Lu Jianxiong dan rekan seperjuangannya yaitu Sun Zi, serta puluhan pasukan lainnya berupaya untuk menghentikan para pembelot itu untuk meninggalkan kota. Tetapi, para pembelot yang berjumlah banyak itu telah menerobos dan berhasil keluar dari gerbang. Namun sayang, setibanya di luar sana, mereka justru ditangkap oleh pasukan Jepang yang telah mengepung kota tersebut. Beberapa saat kemudian, pasukan Jepang berhasil menghancurkan benteng pertahanan gerbang kota Nanjing. Mereka masuk dan menyisir kota untuk mencari pasukan Tiongkok. Dalam pencariannya, mereka melihat sebuah mobil dan menghadangnya. Keluarlah dua orang, yaitu orang yang bernama Mr. Rabe selaku perwakilan Jerman untuk misi perlindungan warga sipil Cina, dan ada juga sekretaris sekaligus penerjemahnya yaitu Mr. Tang. Mr. Rabe menyampaikan bahwa dia ingin bertemu dengan perwira senior Jepang untuk memberitahu bahwa di sini adalah zona aman yang dihuni oleh para pengungsi. Mendengar hal itu, para pasukan di bawah komando Letnan Ida mengacukannya dan pergi begitu saja. Tak berselang lama, pasukan Jepang melihat seseorang masuk ke dalam sebuah gedung gereja. Mereka pun menghampiri gedung tersebut dan mendapati ribuan pengungsi yang bersembunyi. Letnan Ida yang melihat pemandangan itu tercengang dan segera menyuruh Sersan Kadogawa untuk memanggil bala bantuan guna mengepung tempat tersebut. Dan di dalam gedung itu, para pasukan Jepang memisahkan antara laki-laki dan juga perempuan. Dan yang mereka yang membangkang akan ditembak di detik itu juga.
Setelah Letnan Ida berhasil mengepung gedung gereja tersebut, dia dan pasukannya melanjutkan pencarian terhadap pasukan Tiongkok lainnya. Pasukan Jepang pun menemukan sebuah tank yang terlihat rusak. Alih-alih tidak menghancurkannya, mereka justru dikejutkan oleh serangan pasukan Tiongkok, di mana tank yang terlihat rusak itu adalah bagian dari strategi pasukan gerilyawan untuk menghabisi pasukan Jepang. Letnan Lu Jiangxiong dan satu unit kecil serta tentara reguler non-reguler telah mengepung mereka dari atas gedung, dan pertempuran sengit pun terjadi. Setelah perang yang cukup lama, para pasukan Tiongkok yang merasa berhasil mengalahkan pasukan Jepang keluar secara terbuka dan mengambil senjata mereka. Namun sayangnya, salah satu dari pasukan Jepang yang berpura-pura mati berhasil menyembunyikan alarm peringatan, sehingga bala bantuan Jepang pun tiba. Letnan Lu yang mendengar itu hanya bisa pasrah dan saling bertukar pandang dengan pejuang lainnya, yang akhirnya dia menyuruh para pejuang untuk berpencar. Sun Ji yang merasakan akan kedatangan pasukan Jepang dengan jumlah banyak pun dia telah melarikan diri. Beberapa saat kemudian, pasukan Jepang dengan kekuatan besarnya menghancurkan gedung tersebut dan memporak-porandakan para pejuang Tiongkok. Para pejuang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyerahkan diri mereka. Setelah kejadian tersebut, Letnan Lu dan juga pejuang yang tersisa lainnya pun ditawan dan diikat di tiang jalan umum sebelum dikumpulkan dengan tawanan yang lainnya. Mereka yang masih hidup, baik warga sipil atau para pejuang, dikawal secara sistematis ke berbagai lokasi untuk dieksekusi massal. Inilah sebuah pemandangan yang begitu kejam dan mengerikan terhadap apa yang dilakukan oleh pasukan Jepang terhadap Tiongkok. Membunuh dengan cara yang keji, membakar, mengubur hidup-hidup, menembak, menusuk, bahkan meledakkan para penduduk Tiongkok. Begitu juga dengan Letnan Lu dan juga yang lainnya, di mana mereka harus menghadapi eksekusi dari pasukan Jepang. Walaupun demikian, mereka tetap bangga dengan perjuangannya dan gagah berani dalam mempertahankan tanah air mereka. Dan akhirnya sebelum kematian tiba, mereka pun berteriak dengan lantang, mengucapkan sebuah kata, Tiongkok tidak akan binasa.
Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa pembantaian tersebut, banyak para warga sipil yang ketakutan dan berbondong-bondong ingin masuk ke tempat zona aman. Terutama para wanita, mereka harus mendapatkan tempat terlebih dulu guna menghindari perbuatan bejat yang dilakukan oleh pasukan Jepang. Tempat tersebut berada di bawah naungan pengusaha Jerman dan anggota partai Nazi, yaitu John Rabe, serta orang barat lainnya. Sunji dan Xiaodouzi, adik dari Letnan Lu yang selamat dari pembantaian, juga berada di tempat tersebut. Sunji pun meminta pada Nona Jiang untuk merawat anak kecil itu. Di sisi lain, para serdadu Jepang sedang menikmati waktu istirahatnya dengan bermain dan berbincang-bincang serta bernyanyi menari bersama. Di sana juga terlihat Sersan Kadogawa dan juga Letnan Ida yang juga santai menikmati kebersamaan tersebut. Tak jarang, mereka juga menikmati jasa wanita plus-plus yang telah dipersiapkan oleh sang kaisar untuk memuaskan hasrat mereka. Salah satunya adalah Sersan Kadogawa, seorang lelaki yang belum pernah tersentuh oleh perempuan. Alih-alih ingin merasakan usul kutuk, Kadogawa yang baru pertama kalinya ternyata sudah ejakulasi duluan. Sehingga Yuriko yang mengetahui hal itu memberikan simulasi dan juga perlakuan lembut yang nyatanya membekas pada hati Kadogawa. Suatu malam, di camp zona aman, para warga sipil dikejutkan oleh beberapa pasukan Jepang yang berhasil masuk ke tempat pengungsian tersebut. Dan salah satunya adalah Letnan Ida. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan yang ada di sana. Dan untungnya, Mr. Abe yang notabene orang Jerman datang di waktu yang tepat. Sehingga Letnan Ida mengurungkan kelakuan bejatnya tersebut. Namun, para pasukan Jepang tidak kehabisan akal. Di keesokan harinya, mereka menjebak dengan mengambil bendera simbol perlindungannya yang memicu Nona Jiang dan juga warga asing lainnya mengejarnya. Sehingga pasukan Jepang langsung saja leluasa masuk ke tempat pengungsian tersebut dan memperkosa puluhan perempuan. Nona Jiang dan juga rekan asingnya yang sadar akan hal itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika dalam ancaman pasukan Jepang. Mereka, para wanita, didesak untuk memotong rambutnya dan berpenampilan seperti seorang pria guna melindungi diri mereka dari pemerkosaan. Seorang perempuan yang bernama Xiao Jiang menolak untuk melakukannya dan mengatakan bahwa dia perlu menjaga rambutnya untuk tetap bisa mencari pekerjaan setelah perang usai. Sementara itu, Sersan Kadogawa yang mulai menaruh hati pada si perempuan penghibur yaitu Yuriko dan berjuang menghadapi kekerasan di sekitarnya dengan dorongan hati yang saling bertentangan, mengunjungi tempatnya dan memberikan sekarung hadiah sebagai penyambutan hari raya tahun baru. Melihat pemberian itu, Yuriko yang terbaring lemas merasa sangat bahagia ketika membuka hadiah tersebut. Lantas, Yuriko pun mempersilahkan Kadogawa berusluk kutuk terhadapnya. Beberapa saat kemudian, para pengungsi mendapatkan kabar yang membuat kondisi pengungsi semakin memburuk, di mana Mr. Rabe memberitahukan kepada Mr. Tang bahwa dia mendapatkan kabar dari kedubes Jerman yaitu Führer untuk segera meninggalkan kota Nanjing, perihal karena pekerjaannya itu sedikit demi sedikit menimbulkan kerenggangan hubungan diplomatik negaranya. Mendengar kabar itu, Mr. Tang hanya bisa meratapi nasib keluarganya dan pengungsi lainnya. Begitu juga dengan istri Mr. Tang, beliau hanya bisa pasrah mendengar kabar itu lewat suaminya. Setelah menyampaikan pesan itu, Mr. Tang pun kembali bekerja. Dan sebelum berangkat, istrinya memberikan uang kepada Mr. Tang untuk menyuap tentara Jepang agar terhindar dari perilaku buruk mereka. Mr. Tang pun menitipkan cincin pernikahan pada istrinya dan memintanya lagi setibanya dari kepergiannya nanti. Mr. Tang yang alih-alih pamit kerja ternyata pergi ke tempat perwira tertinggi Jepang lewat Tuan Tomita, orang Jepang yang baik hati. Setibanya di tempat tersebut, ternyata Mr. Tang bernegosiasi untuk meminta jaminan keselamatan kepada keluarganya dengan menukarkan informasi persembunyian dari para pejuang Tiongkok yang masih bersembunyi selama ini, walaupun mereka dalam keadaan perawatan. Mengetahui keberadaan persembunyian dari para pejuang Tiongkok, para pasukan Jepang pun bergegas untuk menuju ke lokasi tersebut. Dan sesampainya di sana, tanpa pandang bulu, mereka menyisir setiap ruangan dan terjadilah pembantaian yang begitu amat brutal.
Sementara itu, Kadogawa yang ikut dalam operasi tersebut menemukan ruangan yang penuh dengan barang-barang berharga. Kadogawa melihat sebuah kalung salib yang dimana kalung itu adalah milik Nona Jiang. Dia pun memintanya dan Nona Jiang pun memberikannya. Di sisi lain, para pasukan Jepang menemukan pengungsi sekaligus keluarga dari Mr. Tang. Mereka pun meminta Mr. Tang agar meminjamkan para perempuan tersebut untuk menghibur para petinggi kerajaan dan akan dikembalikan dalam waktu 3 minggu. Mr. Tang lantas mencoba bernegosiasi dengan menunjukkan surat kesepakatan jaminannya kepada mereka. Namun, hal itu sia-sia saja. Mereka menyeret ipar dan juga istrinya serta yang lain untuk dibawa. Dan inilah yang membuat hati saya benar-benar remuk tidak habis pikir, bro. Salah satu dari pasukan tersebut melempar anak Mr. Tang keluar jendela hingga meninggal. Setelah peristiwa tersebut, Letnan Ida bernegosiasi dengan Mr. Abe dan juga Nona Jiang beserta warga asing lainnya untuk menjadikan para perempuan sebagai pelayan nafsu bagi pasukan Jepang, dan jika menolaknya, mereka akan menghancurkan gedung pengungsi tersebut. Dan akhirnya, para perempuan pun digiring dan juga dikumpulkan ke gedung gereja. Mr. Abe dengan tangis hisak memberitahukan kepada seluruh perempuan Nanjing lewat Nona Jiang untuk meminta 100 dari mereka untuk melayani dan juga memberikan hiburan kepada tentara Jepang dan akan dikembalikan dalam waktu 3 minggu. Sebagai imbalannya, para perempuan akan mendapatkan makanan, pakaian, dan juga batu bara untuk musim dingin dan tidak akan menghancurkan kamp pengungsian. Xian Jiang dan juga yang lainnya pun akhirnya mengajukan diri, berharap pengorbanan itu mereka akan menyelamatkan para pengungsi. Selang tak lama, para pasukan Jepang pun menikmati tubuh para perempuan yang pasrah tersebut. Kadogawa yang hatinya bertentangan bertemu dengan Xiao Jiang dan membawakannya sebuah beras. Namun, Kadogawa hanya bisa menyaksikan Xiao Jiang yang terbaring sekarat saat tubuhnya dinikmati oleh tentara lain. Beberapa saat kemudian, Kadogawa melihat para wanita penghibur tersebut, termasuk Xiao Jiang, meninggal akibat kekerasan seksual yang dialaminya, dan tubuh mereka yang telanjang dibawa pergi. Hati Kadogawa pun semakin pecah melihat fenomena yang mengerikan itu. Ditambah lagi dengan aksi Letnan Ida yang menembak mati Mai, yaitu adik ipar Mr. Tang yang telah menjadi gila, membuat Kadogawa terasing seraya mengatakan lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Di sisi lain, Mr. Tang yang ditemani oleh Mr. Abe meminta bantuan kepada Tuan Tomita untuk menemukan Mai adik iparnya. Mengingat kejadian putrinya tidak ingin terulang lagi kepada adik iparnya tersebut. Namun semua itu sia-sia karena Mai telah dibunuh oleh Letnan Ida. Oleh karena itu, Mr. Tang dan juga istrinya hanya bisa menangis dan berpelukan. Beberapa hari kemudian, Mr. Abe dengan berat hati meninggalkan kota Nanjing atas perintah dari Führer. Akibat aktivitasnya di zona aman menimbulkan kerugian hubungan diplomatik antara negaranya dan juga Jepang. Para perempuan berduyung-duyung menangis histeris atas kepergiannya itu, termasuk juga Nona Jiang. Dan setibanya di gerbang kota, Mr. Abe yang dalam perjalanan ditemani oleh Mr. Tang dan juga istrinya meminta pada Tuan Tomita untuk menyelamatkan mereka. Dia dan istrinya pun akhirnya diizinkan untuk meninggalkan kota Nanjing bersama dengan Mr. Abe. Namun, di saat mereka berdua menyusul Mr. Abe, Mr. Tang memberhentikan langkahnya dan berubah pikiran di saat terakhir keluar dari kota itu. Mr. Tang bertukar tempat dengan tentara Tiongkok yang berpura-pura menjadi asisten Mr. Abe.
dengan mengucapkan bahwa dia ingin tetap tinggal di sini untuk menemukan Mei. Istrinya yang mendengar itu sontak bersedih sekaligus memberitahukannya bahwa dia telah hamil lagi. Kemudian, di saat perpisahan itu, Mr. Tang hanya bisa menghiburnya dengan mengatakan dia akan mengirimkan uang bulanannya untuk istri dan juga anak yang ada di dalam kandungannya selalu tepat waktu. Dan akhirnya, mereka berpisah dengan ucapan selamat tinggal. Tak berselang lama, setelah perpisahan itu, Mr. Tang digiring dan dibawa ke tempat tim regu tembak. Letnan Ida menyuruh prajuritnya untuk mengeksekusinya. Mr. Tang dengan kegagahannya sebagai seorang ayah merasa gembira dan bangga atas selamatnya istrinya yang berhasil keluar dari kota Nanjing dengan keadaan hamil. Walaupun akhirnya dia telah dieksekusi dan meninggal dunia. Sementara itu, di dalam kota, pihak Jepang membubarkan zona aman dan memburu orang-orang Tiongkok yang sebelumnya adalah seorang tentara dengan menjanjikan pekerjaan dan juga menerima gaji jika mereka mau menyerahkan diri. Namun, bagi orang-orang yang dianggap sebagai tentara, dikumpulkan di dalam truk dan dikirim untuk dieksekusi. Sun Si yang sebelumnya selamat dari pembantaian massal diperiksa secara fisik dan awalnya dianggap sebagai warga sipil. Namun, akhirnya dia dikenali oleh salah satu tentara Jepang dan dikumpulkan ke dalam truk bersama yang lain. Mengalami hal itu, Sun Ji yang melihat Nona Jiang mencoba untuk meminta bantuan. Namun hal itu sangatlah sulit. Kemudian, beberapa warga asing meminta Kadogawa agar diizinkan untuk bernegosiasi dengan atasannya yaitu Letnan Ida. Mereka memohon agar para pengungsi diperbolehkan untuk memilih dan mengambil satu orang dari keluarganya yang berada di truk tersebut untuk diselamatkan. Dan akhirnya, mereka pun diizinkan untuk melakukan hal itu. Nona Jiang mengumumkan kabar tersebut kepada para pengungsi untuk segera menjemput salah satu keluarganya yang ada di truk tersebut. Nona Jiang pun juga menjemput dan juga menyelamatkan seorang pria, di mana Nona Jiang berpura-pura menjadi istrinya. Dia juga melakukan hal yang sama kepada Sun Ji untuk menyelamatkannya. Begitu juga dengan bocah yang bernama Xiao Daozi yang menyamar sebagai putra mereka. Kadogawa yang tahu hal itu tidak mengungkapkannya, bahkan dia membiarkan Nona Jiang melakukan hal tersebut. Namun demikian, salah satu tentara mencurigai apa yang dilakukan oleh Nona Jiang dan Xiao Daozi. Dia pun melapor kepada Letnan Ida dan mereka akhirnya ditangkap. Begitu juga dengan Sonji yang notabene adalah seorang tentara Tiongkok. Letnan Ida menyuruh anak buahnya untuk membawa Nona Jiang ke suatu tempat. Sekaligus Letnan Ida yang mungkin akan memperkeosnya. Menyadari akan adanya pelecehan seksual, Nona Jiang lebih memilih mati daripada memberikan kesuciannya kepada letnan tersebut. Dia pun berbisik kepada Kadogawa untuk segera menembaknya. Dan beberapa detik kemudian, Kadogawa menembak mati Nona Jiang. Setelah peristiwa itu, Sersan Kadogawa mencari Yuriko dan mengetahui bahwa dia telah meninggal dunia setelah pergi bersama tentara menuju ke garis depan. Dia mengatakan bahwa dia adalah istrinya dan meminta agar Yuriko mendapatkan pemakaman yang layak. Jepang akhirnya melakukan ritual tarian untuk merayakan penaklukan mereka atas Nanjing dan sekaligus menghormati korban perang mereka. Tampak di sana, Sersan Kadogawa yang ikut dalam tarian itu begitu sangat emosional dengan melampiaskan gejolak jiwanya pada tiap gerakan tarian tersebut. Kadogawa bersama salah satu pasukan Jepang menggiring Xiuji dan juga Xiao Daozi keluar kota untuk dieksekusi. Tetapi hal yang begitu mengejutkan pun terjadi, di mana Kadogawa melepaskan dan menyuruh mereka pergi untuk meninggalkan kota Nanjing ini. Lantas, dia pun berkata kepada prajuritnya bahwa hidup ini lebih sulit daripada kematian. Mendengar yang diucapkannya itu, prajurit tersebut membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya atas keputusan Kadogawa dan berjalan pergi. Sepanjang jalan lika-liku kehidupan yang dia jalani di kota Nanjing,
kekerasan, penyiksaan, pelecehan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Jepang terhadap rakyat Tiongkok membuat Kadogawa bercucuran air mata. Dan dia pun mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Dan film pun tamat. Penghancuran kota Nanjing yang pernah menjadi ibu kota Partai Nasionalis Tiongkok dari tahun 1928 hingga 1937 diperintahkan oleh Matsui Iwane, seorang panglima tentara Front Tiongkok Tengah Jepang yang merebut kota tersebut. Dan atas perintahnya, para pasukan melakukan eksekusi massal dengan jumlah yang perkiraan 100.000 hingga 300.000 warga dan juga ribuan pemerkosaan yang terjadi. Dan pada tahun 1940, Jepang menjadikan kota Nanjing sebagai ibu kota pemerintahan boneka di bawah kepemimpinan Han Jingwei. Tak lama selang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Matsui dan juga Hisao, seorang letnan jenderal yang terlibat dalam pembantaian dan juga pemerkosaan tersebut, dinyatakan bersalah atas tindakan kejahatan perang oleh pengadilan militer internasional dan mereka pun dieksekusi. Baiklah teman-teman, perang akan selalu seperti itu. Korban sesungguhnya adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya ingin hidup dan bahagia. Sudah, itu saja. Namun nyatanya, gejolak semesta pada waktu itu tidak mengindahkan impian sederhana mereka. Cukup sekian dari saya, Genu, mewakili Jam Film, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.